بما أمر به المسلمين فقال تعالى المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجال رجل مثيل السفر أشق As'ad kak deh. Hah? As'ad kak deh Dewi. Hah? Halaman PG. Yatilu safra as'ad akhbar. Akhbar itu berdebu, ya muddu ya daihi. La sama'i ya rabbi ya rabbi wa mat'amihi Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa khuzi fil harami fa inni. yustajabu lahu rawahu Muslim. Ini hadis yang ke-10 tentang makan dan minum yang haram. Artinya dilarang memakan minuman yang haram. Hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu baik, la yuqbalu illa thayyiba, tidak menerima ya kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka hadis ini berhubungan dengan bagaimana kita membersihkan diri kita daripada sesuatu yang haram, baik itu zahir kita, ya, makanan kita jaga, pakaian kita, segala harta benda kita jaga, jangan ada di situ sesuatu yang haram, dan juga batin kita. Batin kita jangan ada sesuatu yang haram juga, yang diharamkan, yang dibenci Allah, penyakit hati. Yang 10 ini maknanya innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Ini berhubungan dengan surah apa itu? Al-An'am kayaknya ada saya baca kemarin 120. Al-Baqarah, setelah surah Al-Baqarah surah apa? Al-Imran, setelah Al-Imran, An-Nisa, setelah An-Nisa, Al-Maidah, setelah Al-Maidah, Al-An'am ya. Dan diperiksa kalau nggak salah di 120. Itu bersihkan dirimu daripada maksiat zahir dan batin, ayatnya itu. Artinya Allah memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita dari segala maksiat zahir dan batin. Karena Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi kita itu kalau kita ingin masuk surga harus baik, zahir batin kita bersih. Wa innallaha ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala amaral mukminin, memerintahkan akan orang mukmin, bima umira bihi, dengan apa yang memerintahkan ya Allah dengannya al mursalina, akan para rasul. Jadi perintah kepada manusia itu jugalah yang diperintahkan Allah terhadap para rasulnya. Jadi kalau Allah berkata faqala ta'ala, maka berkata Allah Ta'ala juga dalam Al-Qur'an, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik, wa'malu salihan, dan beramalah kamu akan amalan yang saleh. Artinya perintah ini juga perintah kepada kita, disuruh memakan yang baik, suci, ya, secara syariatnya tidak ada bernajis, secara batinnya itu tidak ada mengandung haram. Wa'malu salihan, dan beramalah akan amal saleh, bukan sekedar tidak haram juga, tidak, di situ ada
dalam keterangan hadis kemarin tidak ada di situ ada mubah. Apa namanya itu? Makruh. Makruh dan yang dikeragui. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kulu minat thayyibat ma razaqnakum. Ini juga berhubungan dengan firman Allah. Makan dan minumlah kamu daripada makanan yang baik yang telah kami rezekikan akan kamu. Summa zakara rajuli, kemudian memanjangkan laki-laki, kemudian menyebutkan ianya Nabi akan seorang laki-laki, yatilu sapra yang panjanglah akan perjalanannya, as'ad akhbar lagi kusut rambutnya, akhbar lagi berdebu. Akhbar itu berdebu. Ya mudu yadaihi, yang memanjangkan ia tangannya ila sama kepada langit, berkata ia, ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram, dan dipenuhi perutnya dengan yang haram. Fa anna yustajabalahu, maka bagaimana aku memperkenankan baginya hamba. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim. Jadi bagaimana aku perkenankan, kata Allah, sementara di dalam dirinya itu ada sesuatu yang haram. Artinya sesuatu yang haram itu penyebab tertolaknya doa. Jadi hadis ini juga menganjurkan kepada kita tentang berdoa, ya kan? Ini ada sangkut pautnya kemarin dengan doa. Ini tambihun. Tambihun tadi apa, faidatun? Faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala mulkan muwakkalan bima yaqulu ya arhamar rahimin, pamangkalaha salasan qala lahu al-maliku inna arhamar rahimin kat uqbila alaika fa'as'al. Faedah, ini satu faedah daripada Abi Amamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata ia, berarti ini masih sahabat ya. Qala Rasulullah SAW, berkata oleh Rasulullah SAW, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, mulkan muwakilan, mewakilkan ia akan seorang malaikat, akan seorang wakil atau malaikat, biman dengan seseorang, yaqulu yang berkata ia, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih. Pamangkalaha, maka siapa yang berkata ia akannya, ya arhamar rahimin, salasan, akan 3 kali, kala berkatalah lahu baginya seseorang, oleh al-malak, oleh malaikat yang diwakilkan Allah tadi, inna arhamar rahimin, sesungguhnya kalimat arhamar rahimin, kat uqbila, sungguh telah diterima, alaika, atas engkau, fa'as'al, maka mintalah sesuatu. Jadi kata Imam Al-Bahili, ada hadis Nabi mengatakan Allah itu mengutus malaikatnya kepada seseorang yang mengatakan ya arhamar rahimin sampai 3 kali. Setiap orang yang mengatakan ya arhamar rahimin itu dengan permohonan dia kepada Allah, mengucapkan ya arhamar rahimin, ya dalam bakal khairat nada itu kita baca ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, Paris alal Palestin. Kita berdoa itu kan, merdekakan Palestin, menangkan Palestin. Kalau itu kan ya arhamar rahimin, Paris alal mukminin di itu ya. Kita buat Paris alal Palestin karena Palestin yang dilanda musibah sekarang. Jadi siapa yang mengatakan ya arhamar rahimin kat uqbila alaika, sungguh telah diterima atas engkau, maka mintalah. Artinya kalau kita berdoa pakai kalimat ya arhamar rahimin itu diterima doa kita itu, maka mintalah.
Maka baguslah kita ketika membaca doa itu pakai kalimat ya arhamar rahimin. Maka berdoa itu ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, yassir lana umurana. Bagusnya begitu kita baca. Karena sudah dikatakan dalam hadis Nabi ini, yang mengucapkan itu Allah mewakilkan kepada malaikatnya tadi untuk apa? Untuk memerintahkan pada malaikat tadi, orang yang mengatakan itu maka diterima doanya. Termasuk lagi nih syair yang kita baca nanti. Tambihun, sebermula ini itu satu peringatan. Qala Ghazali rahimallahu taala, berkata oleh Imam Ghazali rahimallahu taala, fa inna, maka jika kila dikatakan orang, pamal faidatud doa, apa faedah berdoa, ma'a anna qada, beserta bahwasannya keputusan Allah, la maradda lahu, tidak ada yang menolak lahu baginya keputusan. Jadi kalau ada orang bertanya misalnya, keputusan Allah itu kan tidak bisa ditolak, sudah ditentukan, kan begitu, dalam azali sudah ada ditentukan, ya kan? Kenapa juga kita berdoa? Fa'lam, maka ketahui olehmu, jawabannya, anna minal jumlah, bahwasannya daripada jumlah ketentuan Allah itu raddal bala, menolak bala. Berdoa dengan doa. Jadi ketentuan Allah akan menolak bala dengan doa. Paddoa'u, maka sebelum doa, sababun, itu sebab raddil bala, bagi tertolaknya bala. Maka jangan berdoa kata itu sebab tertolaknya bala, wa wujudi rahmah, dan datangnya kasih sayang Allah. Kan kita tadi mengucap ya arhamar rahimin, wahai yang maha pengasih maha penyayang. Kita sanjung Allah dengan sifat kasih sayang, jadi timbul kasih sayang Allah kepada kita. Allah ijabah doanya, doa kita, dan kita memohon jauhkan bala, maka Allah jauhkan dengan berdoa tadi. Karena jadi sebagian daripada ketentuan Allah itu Allah tolak bala dengan doa, karena ada juga hadis Nabi, doa juga bisa menolak bala, termasuk sedekah. As-sadaqatu tufi'ul bala, kan begitu. Sedekah itu menolak bala. Maka pentinglah kita berdoa. Kama annat toros sababu lidaf isilah, sebagaimana bahwasanya perisai itu sebab bagi menolak senjata. Tahu perisai? Ini kalau ada anak panah berperang itu ada bulat begini. Kalau ada anak panah apa kan dihalang pakai itu. Maka begitu jugalah faedah doa kita berdoa, ada datang musibah, maka tertolak dia dengan perisai tadi. Sama seperti itu. Jadi kalau orang berperang dulu kan ada begitu. Ada kalau satu dia pegang pedang, satu pegang perisai, supaya jangan dia kena pas ada pedang pada dia. Pernah lihat film Sultan Al-Fatih? Film-film perang Islam itu penting dilihat sejarahnya, karena kalian kan malas membaca sejarah. Lihat pas di rumah itu, kalau kalian pegang HP jangan posting tak apa-apa, nggak berfaedah. Lihat itu sejarah-sejarah tentang bagaimana pejuang-pejuang Islam dulu. Maka kalian nampak tuh bagaimana anak panah orang itu, perisai itu, bagaimana bentuk pedang orang itu. Oh dulu begitu, ternyata berperang itu sengit. Enak kita berperang sekarang. Kalau orang jihad sekarang, itu kalau dia pergi ceramah Roni, dia dikasih amplop, dikasih makanan lagi, banyak lagi makanan, daging dihidangkan, ya kan. Makan lezat-lezat, ada buah lagi situ. Yang nggak pernah makan buah anggur, dia pas di acara ada buah anggur, ada buah jeruk, ada buah lengkeng. Padahal sebulan sekali belum tentu ada di rumahnya itu ustaz ya. Jadi pas di undangan itu ada makanan makan lezat. Itulah enaknya zaman sekarang ketika berjihad. Dia itu kan jihad pergi dia berceramah. Karena jihad itu salah satunya memerangi kebodohan kalau zaman sekarang. Kalau dulu orang berjihad dilempari pakai anak panah, dilempari pakai pedang, dikasih racun. Sekarang racun masih ada.
orang berjihad sekarang itu hati-hati juga. Ketika ada makan lezat sekali-sekali, orang yang jahat bukan yang tukang hidang itu, orang lain mau juga kasih itu. Makanya banyak ustadz yang kena racun juga. Buya Tanah Merah itu dulu kan sakit, dia ada kena racun. Buya kita muda wali, dia kabarnya meninggal juga karena ada kena racun. Setelah ada pergi ke daerah sini juga, itu diracun daerah Kula Baru entah di mana. Jadi itu bedanya kalau perang zaman dahulu dengan perang zaman sekarang. Jadi sampai mana tadi? Wal ma'u sababul khurujin nabat, dan air itu sebab bagi keluarnya tumbuh-tumbuhan minal ardi, daripada bumi. Jadi air kan menyebabkan keluarnya tumbuh-tumbuhan, subur tumbuh-tumbuhan sehingga ada buahnya. Maka doa itu juga penyebabnya datang rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Dengan kita berdoa maka Allah turunkan rahmatnya. Kama annat turas ya dafa usahmi paya dafa'ani pakadzalika doa waqad kila. Sebagaimana bahwasanya perisai menolak ia akan pedang, maka menolaklah ia akan kedua-duanya. Artinya menolak bala. Pakadzalika doa, maka demikianlah dengan doa waqad kila, dan sungguh dikatakan orang. Subhana malaya yahibu mangkasadallahu sidqan wajadahu kat apa tuh? Sumila khalqa faddala ni'matahu kulla ila fadrihi yamuddu yadahu. Maha suci Allah, malayahib, orang yang tidak pernah kecewa, yang tidak, maha suci Allah, maha suci orang yang tidak pernah kecewalah oleh orang yang mengkasat ia akannya Allah. Artinya Allah itu maha suci yang orang tidak pernah kecewa kalau Allah itu berdoa kepada Allah, menuju Allah. Mangkasadallahu sadikan wajadahu, siapa yang mengkasat ia bertujuan dia kepada Allah hal keadaan benar, niscaya memperdapat ia akannya tujuan. Kat sumila, sungguh memenuhilah khalqa akan makhluk fadla